Bab 86. Seorang perempuan tampak menyeka peluhnya yang sudah membasahi dahinya. Sudah berbagai perusahaan yang ia masuki, tapi tak ada satupun yang memberinya pekerjaan. Saat melihat CV-nya, awalnya mereka antusias, tapi setelah menelusuri informasi lebih lanjut lagi-lagi ia ditolak. Ya, ia tahu, masa lalunya lah yang menjadi pokok permasalahan. Apa yang telah ia lakukan beberapa tahun membuat nama baiknya benar-benar hancur. Apalagi kesalahan yang ia buat begitu fatal dan melibatkan salah satu orang penting di negaranya. Meskipun mereka memaafkannya, bahkan atasannya dahulu bersedia membantu bila ia ingin mencari pekerjaan, tapi ia merasa malu. Amat sangat malu untuk menunjukkan wajahnya di depan wanita baik itu. Jangankan untuk meminta tolong, untuk sekedar bertemu saja ia merasa sangat malu. Apa sebaiknya aku pergi dari negara ini? Ya, sepertinya itu lebih baik. Terus berada di sini juga hanya membuatku merasakan sesak. Aku sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi di sini. Baiklah, sepertinya aku memang harus membuka lembaran baru di tempat yang baru. Semoga saja di tempat yang baru, aku bisa menjemput bahagiaku, ucapnya berusaha untuk menguatkan diri. Setelah itu, perempuan itu pun segera bangkit dari tempat ia duduk untuk beristirahat. Ia lantas segera pulang untuk membereskan barang-barangnya. Setelah selesai, ia memasak mie instan dan menyantapnya sembari mencari destinasi negara yang akan dijadikannya tempat untuk membuka lembaran baru. Setelah menemukannya, ia pun segera memesan tiket pesawat secara online. Ia mendapatkan jadwal penerbangan malam hari. Ia sudah biasa bepergian dengan pesawat sebelumnya, jadi hal tersebut tidak memusingkannya sedikit pun. Paling yang akan membuatnya pusing hanyalah mencari tempat tinggal setelah tiba di sana. Mungkin ia akan menyewa sebuah apartemen kecil atau sebuah flat di sana. Beruntung gajinya selama bekerja dengan atasannya terdahulu ia simpan dengan baik. Gajinya cukup besar, jadi cukuplah untuk biaya hidupnya selama belum mendapatkan pekerjaan. Semoga saja ia bisa segera mendapatkan pekerjaan setibanya di sana. Hari belum terlalu sore, jadi perempuan itu memilih beristirahat sejenak untuk mengumpulkan energi guna memulai petualangannya di negeri seberang. Seminggu telah berlalu, hasil MRI jantung akhirnya keluar. Dan sesuai dugaan dokter, Jeffrey didiagnosis mengalami kebocoran jantung. Untuk mengatasinya tentu saja harus melalui tindakan operasi. Jelas saja Jeffian khawatir. Anak sekecil itu harus menjalani operasi yang tidak main-main. Dadanya akan dibedah untuk melakukan transplantasi katup jantung. Katup jantung Jeffrey akan diganti dengan katup jantung sintesis sesuai kondisi pasien. Membayangkannya saja membuat hati Jeffian hancur, entah bagaimana bila ia menyaksikannya sendiri. Jeffian rasanya tak sanggup berpijak di bumi lagi. Namun ia tidak memiliki pilihan lain. Ia hanya bisa mempercayakan segalanya pada tim medis. Semoga mereka bisa membantu Jeffrey agar dapat bertahan hidup lebih lama lagi darinya. Jadwal operasi belum bisa dipastikan, Tuan. Sebab kami masih harus berkoordinasi dengan tim terkait. Operasi ini termasuk operasi besar, jadi harus dibahas dengan matang. Belum lagi kita harus menyediakan katup sintetis yang sesuai dengan jantung anak Anda. Jadi kami harap Anda bersabar, ujar dokter bedah yang akan melakukan pembedahan terhadap jantung Jeffrey. Tapi berapa lama lagi? Saya takut. Berdoalah. Kami hanya bisa berusaha, tapi yang menentukan tetap Sang Pencipta. Semoga putra Anda bisa selamat dan sehat kembali seperti sedia kala, ujar dokter tersebut. Setelah bertemu dokter, Jeffian kembali ke kamar Jeffrey. Saat sibuk memandangi wajah pucat putranya, Jeffian tiba-tiba mendapatkan telepon dari Tobey. Dengan malas, Jeffian pun mengangkatnya. Halo, apa kau sudah gila, Jeffian? Apa kau mau perusahaanmu itu benar-benar aku hancurkan? Hah? Pekik Tobey yang amat sangat marah saat pengacara Jeffian datang untuk menyerahkan berkas perceraian. Jeffian tersenyum sinis, apa Anda kira aku hanya bercanda? Aku tidak segila itu untuk menjadikan masalah hidup dan mati putraku sebagai bahan bercanda. Apa kau bertanya mengapa aku berkata seperti itu? Itu karena anakku memang sedang berjuang antara hidup dan mati.
Dan semua terjadi akibat ulah anakmu. Saat di dalam perut, ia masih saja mengonsumsi alkohol, merokok. Entah apa lagi yang dilakukannya. Lalu sekarang akibat kecerobohannya, anakku hampir saja meregang nyawa. Kau pikir saja, apa pantas perempuan seperti itu aku pertahankan? Tobey terdiam. Tapi sisi egois Tobey tetap mendominasi. Tetap saja kau tidak bisa mengambil keputusan itu. Hanya aku yang berhak mengambil keputusan. Apa kau sudah siap bila perusahaanmu hancur di tanganku? Ancam Tobey. Namun Jevian tidak gentar sama sekali. Rasa khawatirnya justru lebih besar ke arah Jeffrey yang sedang terfokus pada Jeffrey. Terserah kau mau melakukan apa, lakukan saja sepuas hatimu. Setelah mengucapkan itu, Jevian pun segera menutup ponselnya kasar. Terserah bila ia dikatakan tak sopan. Jevian dalam fase benar-benar muak dengan Eve maupun ayahnya. Tok tok tok. Baru saja Jevian menutup panggilan itu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu ruangan Jeffrey dirawat. Dengan perasaan kesal luar biasa, Jevian pun segera membuka pintu tanpa mengintip lagi siapa yang datang mengunjungi anaknya. Mata Jevian terbelalak saat melihat siapa yang sedang berdiri di hadapannya saat ini. Kau, untuk apa kau datang kemari, hah? Desis Jevian saat melihat seorang wanita cantik sedang berdiri di hadapannya saat ini. Aku hanya ingin melihat keadaan anakku, apa salah? Tanya Eve dengan memasang wajah sedih. Bila dulu Jevian mudah sekali iba pada perempuan itu, namun tidak saat ini. Anak. Memangnya sejak kapan kau menganggap putraku sebagai seorang anak? Sarkas Jevian. Dalam hati Eve mendengkus. Jevian benar-benar berubah pikirnya. Jevian, mau bagaimanapun, Jeffrey tetaplah anakku. Ada darahku yang mengalir di dalam tubuhnya. Kau tidak bisa melarangku untuk bertemu dengan anakku sendiri, ucap Eve sendu. Apa yang Eve lakukan sontak mengundang tanda tanya pengunjung rumah sakit yang melewati mereka. Tak ingin mengundang keributan, Jevian akhirnya terpaksa membawa Eve menemui Jeffrey. Di dalam ruangan, Eve terpaku melihat keadaan Jeffrey. Eve pun segera mendekati berangkar Jeffrey dan menangis terseduh-seduh. Dahi Jevian berkerut. Bagaimana tidak ia merasa heran. Selama ini, tak pernah sekalipun Eve khawatir apalagi bersedih saat melihat keadaan Jeffrey yang tidak baik-baik saja. Namun hari ini, Eve terseduh. Jeffrey, maafkan Mommy. Maafkan Mommy yang kurang perhatian padamu. Jeffrey, Mommy janji, mulai hari ini, Mommy akan lebih perhatian padamu. Mommy juga akan menemanimu di sini. Bertahanlah, sayang. Kau pasti kuat. Kau pasti sembuh. Mommy dan Daddy akan selalu ada untukmu, ujarnya seraya terisak. Jevian, maafkan atas keegoisanku selama ini. Mulai hari ini aku akan berusaha menjadi Mommy yang baik untuk Jeffrey. Mari kita hentikan perselisihan ini. Mari kita perbaiki hubungan kita dan mulai lembaran baru. Kau mau kan? Mendengar penuturan Eve sontak saja membuat Jevian tergelak kencang. Bagaimana tidak, baginya apa yang Eve ucapkan merupakan sebuah omong kosong. Tidak mungkin kan seseorang yang selama beberapa tahun tidak menganggap anaknya, tiba-tiba berubah dan ingin menjadi ibu yang baik. Bullshit. Jevian akui dia laki-laki yang naif. Tapi itu dulu. Kini ia sudah bisa berpikir jernih. Apalagi hal itu menyangkut putra satu-satunya. Ia tak ingin masuk ke lubang yang sama alih-alih ingin membuat anaknya bahagia. Toh ia sangat mengetahui kalau anaknya sudah tidak menginginkan ibunya lagi. Bila sebelumnya Jeffrey masih mengharapkan ibunya bisa menyayanginya, maka sekarang tidak lagi. Mungkin Eve memang wanita yang sudah melahirkan Jeffrey, tapi wanita itu tidak pernah sekalipun memosisikan dirinya sebagai seorang ibu. Jadi saat mendengar tawaran yang Eve ucapkan jelas saja membuat Jevian geli sendiri. Namun seketika Jevian sadar, ia masih di ruangan Jeffrey. Ia tidak boleh membuat keributan yang akan membuat istirahat anaknya terganggu. Jadi Jevian pun menutup mulutnya untuk meredam tawa yang sempat meledak. Apa yang kau tertawakan? Eve sepertinya terpancing emosi. Ia yang pantang diremehkan seketika tersinggung dengan reaksi Jevian. Kau pikir apa lagi? Setelah mengucapkan sesuatu yang sangat menggelikan tadi,
bagaimana aku tidak tertawa, ujar Jevian sambil terkekeh sinis. Kau, memangnya apa yang salah dengan permintaanku tadi? Jangan egois, Jevian. Kalau bukan demi anak, aku pun tak sudi menjadi istrimu lagi, ujarnya meradang. Kau pikir aku mau? Dan tadi apa kau bilang, aku egois? Siapa yang sebenarnya egois saat ini? Kau pikir aku tak paham akan isi otakmu itu? Aku yakin, telah terjadi sesuatu yang pada akhirnya membuatmu bersikap seolah-olah ingin menjadi ibu yang baik, padahal kenyataannya, sedikit pun kau tidak memiliki sifat keibuan itu. Bahkan satu kali pun kau tak pernah memikirkan keadaan Jeffrey. Yang ada di pikiranmu hanyalah apa yang kau inginkan harus kau dapatkan. Kau pikir siapa yang membuat Jeffrey tersiksa seperti ini? Kaulah yang menjadi penyebab utamanya. Kau yang membuat Jeffrey tersiksa dari sejak dalam kandungan bahkan sampai sudah sebesar ini pun sepertinya kau belum puas untuk menyakitinya. Jadi menurutmu haruskah aku menerima permintaanmu tadi? Lidah Eve mendadak keluh. Apalagi saat melihat sorot mata Jevian yang penuh dengan bara amarah dan kekecewaan, tapi Eve pantang mundur. Ego Eve terlalu tinggi. Hanya ia yang pantas mencampakkan, bukan sebaliknya. Namun untuk malam ini Eve akan mengalah, tapi esok ia akan kembali untuk meluluhkan hati Jevian. Lebih tepatnya Jeffrey. Ia akan mencoba mendekati anak itu. Eve baru saja pergi beberapa saat yang lalu. Akhirnya Jevian bisa bernafas dengan lega. Jevian sedang melamun sambil menatap langit-langit kamar perawatan Jeffrey, tiba-tiba saja ponselnya berdering nyaring. Dilihatnya, pengacara yang bertugas mengajukan perceraianlah yang menghubunginya. Ya, ada apa? Tuan, saya ingin mengabarkan perihal ajuan perceraian Anda. Ya, kenapa? Begini Tuan, pihak pengadilan memang menerima permintaan perceraian Anda, tapi pengadilan baru akan mengabulkan ajuan perceraian Anda setelah Anda dan Nyonya Eve hidup terpisah terlebih dahulu selama setidaknya 6 bulan, papar pengacara Jevian membuat laki-laki itu terbelalak. Apa tidak ada jalan lain untuk mempercepat perceraian? Maaf Tuan, sayangnya tidak bisa. Jevian mendesah frustasi. Setidaknya saat ini Eve memang sudah tidak tinggal di kediamannya lagi, tapi bagaimana bila ia tiba-tiba kembali? Sepertinya aku harus meningkatkan pengamanan di rumah. Eve tidak boleh kembali ke rumah. Aku juga harus mengumpulkan bukti kelalaian Eve sebagai seorang ibu untuk mempermudah pengadilan mengabulkan gugatan ceraiku. Aku juga akan mencari tahu kebiasaan buruk Eve di luar. Entah apa yang kerap ia lakukan di luar. Semoga saja aku bisa menemukan sesuatu, batin Jevian bermonolog. Baiklah. Tolong atur sebagaimana baiknya. Semoga ada celah untuk mempercepat perceraian kami. Baik, Tuan. Klik. Seminggu telah berlalu, namun operasi Jeffrey belum bisa dilakukan. Prosedur yang panjang membuat Jeffrey tidak bisa dioperasikan sesegera mungkin. Daddy, Jeff bosan di sini. Memangnya sampai berapa lama Jeff akan berada di sini? Tanya Jeffrey yang memang sudah merasa begitu bosan berada di rumah sakit tersebut. Bukan hanya itu, selama 2 minggu ini, Jeffrey benar-benar belum keluar dari dalam kamarnya. Sungguh, Jeffrey merasa begitu bosan. Jeff bosan. Mau jalan-jalan ke taman rumah sakit. Jeffrey mengerucutkan bibirnya, Jeff mau pulang, bukannya ke taman rumah sakit. Jevian mengerti perasaan anaknya, ia lantas mengusap puncak kepalanya dengan sayang. Untuk sementara waktu, Jeffrey harus di sini dulu sampai Jeff benar-benar sehat. Tapi Jeff sehat kok, Jeff tidak sakit. Jeffrey memang terlihat lebih baik, tapi bukan berarti kesehatannya sudah benar-benar membaik. Ia masih harus selalu dalam pengawasan tim medis. Apalagi Jeffrey masih harus melewati serangkaian proses pemeriksaan untuk memastikan kondisinya tetap stabil sampai saatnya tiba untuk menjalani operasi. Jeff naik kursi roda ya. Nanti Daddy dorong ke taman. Jeffrey mengerucutkan bibirnya. Ia hanya bisa mengangguk pasrah pada akhirnya. Di taman, wajah Jeffrey yang tadinya mendung seketika tersenyum lebar. Apalagi saat melihat aneka bunga berwarna-warni yang indah bermekaran di mana di atasnya ada kupu-kupu yang berterbangan kemudian hinggap di salah satu bunga yang sedang merekah manja.
Dedi, ada kupu-kupu, pekik Jeffrey seraya bertepuk tangan. Matanya berbinar bahagia membuat Jevian tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Tak ada yang lebih membahagiakannya saat ini selain melihat senyum indah sang anak yang sedang merekah. Jeffrey suka kupu-kupu. Jeffrey mengangguk, Jeff suka kupu-kupu. Suka bunga. Suka burung, kura-kura, kelinci, jerapah juga. Tapi Jeff takut ular. Nanti gigit. Jeff takut, celoteh balita 3 tahun itu. Jevian terkekeh. Namun kekahan itu seketika surut saat ia tanpa sengaja melihat sosok yang amat sangat dirindukannya. Sosok tersebut tampak sedang berjalan melintasi koridor dengan didampingi suaminya. Sepertinya mereka baru saja melakukan entah pemeriksaan apa. Ekspresi ceria dan bahagia tercetak jelas di wajahnya membuat hati Jevian seketika gerimis. Bukan tak suka, hanya saja ia sedih sosok itu bukan bahagia karena dirinya, tapi karena orang lain. Adisti, gumamnya dengan sorot mata sendu. Dedi, tolong, pekik Jeffrey yang seketika menyadarkan lamunan Jevian yang sejak tadi terfokus ke arah Adisti yang kian menjauh. Mata Jevian membulat saat menyadari kursi roda Jeffrey bergerak sendiri menuju danau kecil yang ada di dekat taman itu. Jeffrey, pekik Jevian panik saat tinggal beberapa meter lagi kursi roda itu akan meluncur ke dalam danau. Jevian pun gegas berlari sekencang mungkin, namun tiba-tiba kursi roda itu sudah berada di tepi danau membuat Jevian kembali berteriak sekencang mungkin dengan jantung berdegup begitu kencang seolah nyaris putus. Jeffrey. Dedi, help me. Help. Tiba-tiba ada sepasang tangan menangkap pegangan kursi roda tersebut dan menariknya menjauh dari tepi danau. Hei, boy, kau tidak apa-apa? Tanya seseorang yang baru saja menyelamatkan Jeffrey. Mata Jeffrey yang tadinya terpejam karena takut, perlahan membuka. Matanya membulat saat melihat sosok di depannya. Jeffrey, kau tidak apa-apa, sayang? Tanya Jevian dengan nafas terengah-engah. Ia bahkan langsung berlutut di hadapan Jeffrey yang tampaknya masih shock. Jeff, tidak apa-apa, Dad, jawab Jeffrey terbata. Jevian memeriksa tubuh Jeffrey dengan seksama. Ia lantas menghela nafas lega melihat anaknya tidak apa-apa. Ia pasti akan amat sangat menyesal bila sampai terjadi sesuatu pada putra satu-satunya itu. Jevian lantas menoleh ke samping. Ia melihat sesosok perempuan yang tadi menyelamatkan anaknya. Hai, terima kasih sudah menolong anakku, ujar Jevian ramah. Tidak masalah, Tuan. Saya juga hanya kebetulan saja berada di sini. Kalau begitu saya permisi. Ujar perempuan yang mengenakan seragam cleaning service rumah sakit tersebut. Tunggu. Jevian menghentikan langkah perempuan itu. Iya, Tuan, ucap perempuan itu setelah kembali membalikkan badan. Ini, terimalah sebagai ucapan terima kasihku. Jevian menyodorkan beberapa lembar uang yang ia ambil dari dalam dompetnya, tapi perempuan itu menolak secara halus. Terima kasih kembali, Tuan. Itu tidak perlu. Saya melakukannya dengan ikhlas. Kalau begitu, saya permisi, ujar perempuan itu seraya tersenyum. Ia juga menyempatkan menebar senyum ke arah Jeffrey yang juga menatapnya. Setelahnya, perempuan itu pun membalikkan badannya dan segera beranjak dari sana hingga akhirnya benar-benar menghilang dari pandangan keduanya.